Ini adalah dua jagoan yang baru turun dari trailer GWM Tank 300 dan BAI CBJ40. Keduanya sama-sama main di kelas ladder frame 4x4 beneran, bukan SUV yang cuma pakai stiker adventure. Secara tampang, Tank 300 itu retro modern, kotak tapi rapi. Sementara BJ40 lebih militan, sudutnya tegas kayak siap diajak manjat tebing-tebing breksi. Hari ini bukan sekadar adu gaya, tapi adu mekanik, sasis, suspensi, transfer case, sampai kunci diferensial, kita bongkar mana yang paling siap diterjunkan dari aspal ke jalur kerikil. Mulai dari dapur pacu dan gearbox. Keduanya rata-rata pakai mesin 2 liter turbo diesel dengan transmisi otomatis modern plus low range di transfer case, artinya bisa pelan tapi kuat saat merangkak. Tank 300 biasanya unggul di paket fitur elektronik, mode off-road spesifik, hill descent, sampai lock ke belakang. BJ40 ngelawan dengan setup suspensi yang cenderung lebih rock rasanya, travel lumayan, dan karakter gasnya terasa maco, cocok buat yang suka respons instan. Intinya, tank lebih touchy, BJ40 lebih tools. Detail kaki-kaki jadi penentu di jalur terjal. Tank 300 punya pendekatan kenyamanan settingan peredamnya empuk tapi masih nge-grip dan sumbu roda di set buat bantu approach departure angle yang aman. BJ40 kasih rasa feedback lebih jujur, setir berat sedikit tapi mantap, artikulasi roda oke, dan bodi yang modular bikin gampang dimodif roof panel, bumper, hingga winch. Jadi kalau maunya daily use yang tetap kalem di tol lalu tinggal pencet mode buat ke jalur becek, Tank 300 menggoda. Kalau maunya sensasi pure off-roader yang enak digarap aftermarket, BJ40 bikin dompet gatal. Mana yang menang? Nah, dalam video berikut kami akan adu mekanik dari kedua SUV pabrikan Cina ini. Halo semua, selamat datang di channel Oblitz. Kami mulai dengan BAI CBJ40. BAI CBJ40 Plus kini resmi dirakit di Indonesia lewat fasilitas perakitan milik PT Handal Indonesia Motor di Purwakarta, Jawa Barat. Perakitan ini termasuk dalam strategi jangka panjang BAIC untuk masuk dan bertahan di pasar SUV Indonesia yang makin panas. Mereka nggak main-main SUV ini dibuat lokal, tapi rasa global karena komponennya tetap mengusung kualitas tinggi dan teknologi dari Jerman serta Amerika. Yang menarik, harga BJ40 Plus langsung anjlok dari 790 juta jadi cuma 698 juta rupiah on the road Jakarta. Ini artinya harga turun hampir 92 juta. Ini bukan diskon lebaran, geng, ini efek CKD alias completely knocked down, di mana mobil diimpor dalam bentuk parts dan dirakit di dalam negeri. Ini bikin bea masuk lebih ringan, harga jadi lebih kompetitif, dan tentunya lebih mudah dijangkau pasar SUV menengah ke atas. Mesinnya tetap garang dengan 2 liter turbo, tenaga 221 horsepower dan torsi 380 Nm, dikawinkan dengan transmisi otomatis 8 percepatan dari ZF Friedrichshafen Jerman. Sistem penggerak 4WD dari BorgWarner juga masih jadi andalan. Jadi meski rakitan lokal, performanya tetap kelas global. Mau jalan ke gunung, pantai, atau cuma ke Indomaret depan komplek, tetap keren dan percaya diri. Interiornya, wah, nggak kalah sama SUV 1 miliaran. Layar digital 12,3 inci di dashboard, sistem infotainment 10 inci di tengah, jok kulit, dan kesan rugged elegan langsung terasa sejak masuk kabin. Ini SUV yang bisa ajak Anda keliling Nusantara tapi tetap kelihatan keren kalau parkir di mall. Dengan produksi lokal, BAIC juga kasih sinyal kuat mereka nggak cuma mampir, tapi serius ngekos jangka panjang di Indonesia. Ini juga membuka peluang kerja dan peningkatan skill tenaga kerja lokal, sekaligus memperkuat ekosistem otomotif nasional. Jadi bukan cuma Anda yang untung dapat mobil keren lebih murah, tapi negara juga dapat manfaatnya.
Sebagai informasi, All New Baich BJ40 ini adalah mobil SUV yang diproduksi oleh perusahaan mobil Cina, Baich Motor. Mobil ini merupakan generasi terbaru dari Baich BJ40 yang sebelumnya sudah diluncurkan. Dari segi desain, mobil ini memiliki tampilan yang lebih modern dan sporty dibandingkan dengan pendahulunya. Jika dilihat, mobil ini tampak mirip sekali dengan Jeep Rubicon. Bahkan fiturnya pun diklaim meniru mobil Rubicon. Baich BJ40 ini memiliki dimensi yang lebih besar dari Jeep Rubicon, dengan panjang 4.630 mm, lebar 1.845 mm, dan tinggi 1.785 mm. Mobil ini juga dilengkapi dengan roda berukuran 18 inci yang memberikan tampilan yang lebih kokoh dan arogan. Baich BJ40 ini menggunakan mesin bensin turbocharged dengan 4 silinder 2,0 liter yang mampu menghasilkan tenaga hingga 218 horsepower dan torsi hingga 315 Nm. Mobil ini tersedia dengan transmisi manual 6 percepatan dan transmisi otomatis 8 percepatan. Beralih ke sisi interior, mobil ini juga mengalami banyak sekali perubahan. Dengan penambahan fitur-fitur modern seperti layar sentuh berukuran 10,1 inci, yang terintegrasi dengan sistem hiburan dan navigasi, kontrol iklim otomatis, kamera parkir belakang, dan banyak lagi. Dari segi keamanan, Baich BJ40 juga dilengkapi dengan fitur-fitur seperti kamera 360 derajat, sistem pengereman ABS dan EBD, radar, serta sistem kontrol traksi dan stabilitas untuk memberikan pengalaman berkendara yang aman dan nyaman. Secara keseluruhan, All New Baich BJ40 ini adalah mobil SUV yang cocok untuk Anda penggemar mobil dengan tampilan sporty dan fitur-fitur modern yang canggih. Soal harga, All New Baich BJ40 dapat bervariasi tergantung pada negara atau wilayah tempat mobil ini dijual. Namun sebagai informasi umum, harga mobil ini di pasar domestik Cina mulai dari sekitar 130.000 yuan atau sekitar 290 jutaan rupiah. Berikut adalah Great Wall Motors Tank 300 Diesel. Kita mulai dengan performa. Di balik kap mesinnya, tank 300 diesel dibekali mesin 2,4 liter turbo diesel GW 4D24 4 silinder. Mesin ini menghasilkan tenaga sekitar 181 PS dan torsi brutal 480 Nm yang bisa keluar di putaran rendah mulai 1500 rpm aja. Artinya, gas dikit langsung ngacir. Ditambah transmisi otomatis 9 percepatan buatan sendiri, rasio gigi rapatnya bikin efisiensi dan respons gasnya mantap, cocok buat jalanan kota, tapi tetap gahar pas diajak off-road berat. Karakternya lebih ke arah diesel modern dengan turbo lag yang minimal dan dorongan torsi di putaran bawah yang mantap. Pengendalian juga terasa beda karena mobil ini pakai sasis ladder frame, tapi GWM ngasih tuning suspensi yang surprisingly nyaman walau tetap terasa tangguh. Steeringnya cukup ringan buat ukuran SUV berbadan besar dan sistem 4WD-nya bisa dikonfigurasi dengan berbagai mode mulai dari rock, mood, hingga sun. Masuk ke kabin, aura mewah langsung terasa. Dashboardnya horizontal dan tegas, mirip-mirip SUV Jerman seperti G-Class atau Defender. Dua layar 12,3 inci, satu untuk klaster digital dan satu lagi infotainment. UI-nya responsif, bisa Android Auto dan Apple CarPlay. Ada ambient light warna-warni, wireless charger, ventilated seat, sampai jam analog di tengah dashboard yang ngasih nuansa jet fighter stylish banget. Kualitas material nggak main-main.
Jok dibalut kulit nappa dengan perforated pattern, soft touch hampir di semua sisi, dan tombol-tombol fisiknya punya klitschke feel yang premium. Bahkan menghandle pintunya aja dibuat tebal dan solid. Posisi duduk commanding, visibilitas luas, dan pengaturan jok elektrik plus lumbar support. Ada panoramic sunroof juga buat nambah kesan lega. Ini SUV diesel, tapi rasa kabinnya lebih ke SUV semiliaran. Secara desain, dari depan tank 300 diesel benar-benar bata alias box tapi elegan. Grill besar berbentuk segi 5 dilengkapi logo tank di tengah. Lampu utamanya bundar dengan DRL yang mengelilingi bentuk lingkaran penuh. Retro 5 tapi high-tech karena udah full LED dengan auto high beam. Bumpernya punya skid plate besar warna silver dan bentuk airdamnya gagah, ngasih kesan mobil petualang sejati. Di sisi samping, proporsinya tinggi dan kokoh khas SUV hardcore. Fendernya sedikit menonjol, side step tebal udah built-in, dan roof rail di atas bikin makin siap bawa roof box atau rak buat petualangan. Velgnya pakai ukuran 18 inci dengan desain two-tone sporty. Ban yang digunakan juga semi off-road, cocok buat harian, tapi tetap tangguh buat nanjak gunung. Bagian belakangnya tetap mempertahankan desain militer tapi tetap stylish. Ban serep ditempel di pintu bagasi seperti SUV off-road sejati. Lampu belakang berbentuk kotak dengan LED yang tajam dan bumpernya punya skid plate juga. Tailgate-nya buka samping, bukan ke atas tapi justru cocok buat akses barang di medan berat. Kesan sangar dapat banget dari semua sudut. Soal safety, ini yang bikin makin menggoda. Tank 300 diesel udah punya ADAS level 2, Adaptive Cruise Control, Lane Centering, Lane Keeping Assist, Automatic Emergency Braking, dan Blind Spot Monitor. Ada juga kamera 360 dengan mode Transparent Chassis biar bisa lihat bawah mobil kayak X-Ray. Parking sensor depan belakang lengkap dan ada 6 airbag. Jadi meski tampil maco, tapi soal keselamatan juga nggak main-main. Infotainment sistemnya cukup lengkap dengan suara yang keluar dari speaker premium. Ada equalizer, bisa mirroring ke layar kedua, dan menu off-road pun ditampilkan di layar, termasuk kemiringan sasis dan tekanan ban. Sistem navigasinya juga built-in dan bisa update over the air. Jarang banget ada SUV diesel yang infotainmentnya niat kayak gini. Ini yang bikin makin menarik, GWM kasih garansi mesin 10 tahun atau 1 juta kilometer, plus garansi umum 7 tahun atau 200.000 kilometer. Perawatan berkala katanya bakal ditangani langsung oleh jaringan resmi GWM Indonesia. Untuk SUV baru, mereka cukup agresif bikin calon pembeli percaya dan berani ninggalin brand Jepang. Tank 300 diesel dijual mulai dari 598 sampai 658 juta rupiah varian 4x4 full spec. Kalau dibandingin Pajero Dakar 4x4 yang harganya udah di atas 700 jutaan, jelas ini bisa jadi alternatif value for money. Apalagi secara fitur dan teknologi, Tank 300 diesel bisa ngasih rasa SUV Eropa, tapi harga masih di level Jepang. Secara keseluruhan, GWM Tank 300 diesel hadir bukan cuma buat gaya-gayaan. Ini SUV serius, siap diajak belusukan ke hutan Kalimantan, tapi juga nyaman buat nongkrong di SCBD. Kombinasi desain retro modern, fitur segambreng, dan mesin diesel torsi besar bikin dia jadi pemain baru yang layak dilirik. Nah, sekarang bayangin kalau ada yang baik hati mau ngasih Anda mobil ini secara gratis, GWM Tank 300 atau BAIC BJ40, kira-kira Anda pilih yang mana? Tulis jawaban dan alasannya di kolom komentar, biar kita lihat siapa yang tim Tank dan siapa yang tim BJ.